Setelah membahas dan mendiskusikan tentang penciptaan di dalam diskusi live kita, sekarang mari kita melihat secara khusus tentang bagaimana Tuhan menciptakan manusia. Kita ingat bahwa sebagai seorang penafsir Alkitab, kita harus mengidentifikasikan diri dengan pembaca pertama. Oleh karena itu kita membayangkan seakan-akan diri kita adalah bangsa Israel yang baru saja keluar dari Mesir. Tentu saja kita tidak keluar dengan pikiran yang kosong. Sudah 430 tahun kita tinggal di Mesir. Kita memiliki kebiasaan, pola hidup, gaya berpikir, teologi yang sangat dipengaruhi oleh Mesir. Oleh karena itu Tuhan perlu mengubah paradigma kita, memberikan pemahaman-pemahaman yang baru, supaya ketika nanti sampai di Kanaan, kita memiliki konsep yang benar tentang siapa Tuhan, tentang siapakah bangsa Israel. Melalui Kejadian pasal 1, Tuhan mengingatkan kepada bangsa Israel bahwa Dia adalah satu-satunya Allah yang benar dan berkuasa. Dia adalah Allah yang menciptakan seluruh isi dunia ini. Dan melalui proses penciptaan itu, satu persatu kita sudah mendiskusikan bahwa di situ Allah membuktikan bahwa dewa-dewa bangsa Mesir adalah dewa-dewa yang palsu, dan mereka semua sebenarnya adalah ciptaan belaka. Nah, di Kejadian pasal 2, Tuhan fokus kepada manusia. Mengapa ini menjadi sesuatu yang sangat penting? Karena di Mesir mereka memiliki konsep tentang manusia yang sangat berbeda dengan apa yang direncanakan oleh Allah. Beberapa konsep kuno dari Mesir misalnya, bahwa manusia itu diciptakan dari air mata para dewa. Oleh karena itulah mereka hidupnya menderita. Atau dari lendir para dewa, karena itu hidupnya selalu berkaitan dengan hal-hal yang kotor dan tidak berguna. Mengapa narasi-narasi seperti itu muncul? Kalau kita melihat ke social structure dari bangsa Mesir, maka kita akan mengerti bahwa narasi-narasi keagamaan dibuat untuk menjaga status quo dari penguasa yang ada pada waktu itu. Struktur sosial bangsa Mesir biasanya digambarkan dengan piramida. Kalau saudara lihat di sini, yang paling atas di sini adalah penguasa, dan di sini adalah Firaun yang mengklaim dirinya sebagai keturunan dari dewa matahari di Mesir. Kemudian strata di bawahnya, dan di bawahnya adalah tentu saja para bangsawan, kaum elit dan kaum terpelajar lainnya. Kemudian barangkali di sini adalah orang-orang kaum menengah, dan yang paling bawah di sini adalah budak. Dan disinilah posisi bangsa Israel berada, tempat yang paling bawah. Nah, saya dikasih Tuhan, kalau dalam struktur masyarakat kuno yang seperti ini, perputaran ekonomi hanya terjadi di bagian atas. Dan itulah sebabnya apabila kelompok yang paling bawah ini yang jumlahnya besar dan semakin lama semakin besar, maka ini akan menjadi tanggungan dari kelompok atas untuk memberi makan mereka. Itulah sebabnya akan sangat berbahaya kalau jumlah para budak dibiarkan terus membesar. Oleh karena itu kita mengerti mengapa pada akhirnya Firaun mengambil kebijakan politis yang kelihatan sangat kejam, yaitu memperbudak bangsa Israel dengan pekerjaan-pekerjaan yang berat, dengan tujuan supaya mereka lelah dan mengalami kematian. Dan kemudian kebijakan kedua yang tidak kalah ekstrimnya adalah membunuh anak-anak bayi Israel yang berusia 2 tahun ke bawah. Di dalam struktur masyarakat yang seperti ini selalu ada resiko terjadinya pemberontakan dari kaum budak yang paling bawah ini. Apabila mereka merasa tertindas dan tidak puas dengan kebijakan di atas, karena jumlahnya paling banyak, mereka bisa menggalang kekuatan dan melakukan pemberontakan. Nah, bagaimana caranya supaya mereka tidak berontak? Karena itu diperlukan narasi-narasi keagamaan yang bisa memberikan pengharapan bagi para budak yang tertindas. Untuk itu muncul berbagai mitologi-mitologi tentang penciptaan manusia yang mengatakan bahwa memang mereka ditakdirkan menjadi budak karena mereka diciptakan dari air mata para dewa atau dari lendir para dewa, dan itu adalah sudah nasib mereka. Lalu bagaimana tentang pengharapan?
Biasanya seperti agama-agama politeistik lainnya, mereka mengatakan bahwa nasib para budak ini bisa berubah apabila mereka mati dan kemudian melakukan reinkarnasi. Nah, bagaimana supaya reinkarnasinya mereka bisa meningkatkan strata sosial mereka? Tidak ada jalan lain kecuali selama mereka hidup menjadi budak, mereka harus menjadi budak yang baik, taat kepada pemerintah, dan melakukan tugasnya dengan sekuat tenaga. Itulah sebabnya dengan narasi-narasi tersebut, maka status dari para budak ini dipertahankan dan orang-orang yang berada di atas kekuasaan ini mereka memiliki posisi yang aman. Itulah sebabnya narasi dari Kejadian 1 dan 2 sangat penting. Karena melalui narasi itu, Tuhan mengkoreksi pemahaman yang salah tentang siapa dia dan siapakah manusia. Di dalam Kejadian 1 ayat 26 dan 27 dikatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah, sekarang tugas dari saudara adalah membaca kedua ayat ini, juga Kejadian pasal 2, lalu bayangkan apabila saudara adalah bangsa Israel yang baru keluar dari Mesir, punya konsep bahwa engkau adalah diciptakan dari air mata dewa atau lendir-lendir dewa yang tidak berguna, dan engkau memang sudah ditakdirkan untuk menjadi budak. Bagaimanakah kedua ayat ini dan juga detail penciptaan manusia di Kejadian 2 bisa menolong saudara untuk memahami siapa dirimu sesungguhnya di hadapan Tuhan? Kira-kira apakah maksud Tuhan memberikan kedua ayat ini dan pasal 2 bagi bangsa Israel pada waktu itu?